Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah minggu. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang ajaib. Kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu. Katakan adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita sembah Dia, katakan layaklah, layaklah segala bangsa sembah padamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Katakan adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari sama-sama katakan, layaklah segala bangsa, layaklah
sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak. Lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ajaiblah karya-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya Tuhan. Agar kami yang boleh hadir pagi hari ini, kami boleh diberkati, kami boleh merasakan hadirat Allah bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka boleh merasakan Engkau yang bekerja di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, agar setiap apa yang kami perbuat semuanya adalah untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengeluh-elukan Engkau, mengagungkan Engkau Allah yang besar itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Sungguh besar dan ajaib karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan memuji Allah yang heran, Allah yang besar. Kita angkat pujian, Allah kita heran dan besar. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran, kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah kita heran dan besar, amin, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran,
semua bernyanyi dengan hikmat Allahnya. Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, amin haleluya, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kekuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar dan
Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu sementara bekerja di seluruh dunia, terlebih di Indonesia. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Allah sementara bekerja dalam hati kita, baik di tempat ini bahkan di rumah masing-masing. Kita angkat pujian, Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatimu, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Katakan, oh Yesus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Katakan, oh Yesus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh-Ku. Katakan, oh Yesus. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Jamah kami Tuhan, jamah kami, haleluya. Oh Yesus, jamalah dengan kuasa. Lagi katakan, oh Yesus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh-Mu. Jamalah dengan kuasa. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus.
Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua hilang dan aku tahu Yesus jamah ku jadi bahagia.
Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat jamahan Roh Kudus-Mu yang kami rasakan. Engkau yang menjamah setiap hati kami, kehidupan kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa lawatan-Mu ada Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan damai yang Kau berikan dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya ketika Roh Kudus menjamah hati kami Tuhan, kami merasakan ada perubahan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami akui Tuhan bahwa dunia tidak bisa memberikan sukacita yang semacam ini Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Sukacita hanya kami dapatkan hanya di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu biarlah segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara dalam hidup kami Tuhan, agar kami semakin mengerti, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang mengurapi, Engkau yang menjamah dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga dia dapat menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua dapat diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kembali dalam Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia seperti air yang mengalir di hati kita, memberikan damai dalam hati kita. Puji Tuhan. Berterima kasih pada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan berbicara tentang cahaya bintang. Masih kita membuka dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Kalau dari 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang bintang, sekarang juga masih tentang bintang. Di sini dibilang, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Karena bintang, orang Majus dapat bertemu Yesus. Itu juga yang diharapkan bagi kita untuk
kita dapat menuntun orang kepada kebenaran. Dan banyak bintang di langit, tapi hanya satu yang menuntun para Majus bertemu dengan Yesus. Banyak orang Kristen di dunia ini, banyak. Tapi hanya orang yang dewasa kerohaniannya lah yang dapat menuntun orang kepada kebenaran. Apakah kita termasuk orang yang dewasa rohaninya? Itu tinggal diri sendiri menilai. Saya mau bicara tentang beberapa hal tentang cahaya bintang. Pertama, bintang itu bercahaya, bukan memantulkan cahaya. Bintang ini adalah bola terang dari gas super panas atau plasma yang disatukan oleh gravitasi. Matahari termasuk bintang. Dinamakannya bintang katai kuning. Matahari termasuk bintang. Jadi bintang bukan seperti bulan yang memantulkan cahaya. Bulan bisa bersinar karena memantulkan cahaya dari matahari. Bintang memantulkan cahaya, bukan memantulkan cahaya, maksudnya bercahaya dari dalamnya. Nah, sama seperti kita. Terang Tuhan memancar kemuliaan Allah dalam diri kita. Kalau kita buka Yesaya 60 ayat 1 dan 2, suatu ayat yang sudah tidak asing. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi orang-orang yang sudah percaya, dia ada terang Tuhan di dalamnya yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Makanya kalau kita lihat muka orang yang belum percaya dengan yang sudah percaya berbeda. Auranya berbeda. Jadi orang yang belum percaya itu sepertinya dibilang kusam, enggak juga ya, sepertinya berbeban berat. Berbeda dengan orang yang sudah percaya pada Tuhan, itu auranya menampakkan kemuliaan Allah karena kita adalah terang Tuhan. Karena itu Efesus 5 ayat 14 Efesus 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangun, hayo bangun. Bangkit dari antara orang mati. Bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati. Supaya Kristus bercahaya atas kita. Kita diharapkan menjadi bintang yang dapat menuntun orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dengan cara bangun dari tidur, bangkit dari kematian. Bangun dari tidur, saya baca bahasa aslinya, itu berarti bangkit dari kematian, ketidakjelasan, atau ketidakaktifan. Bangkit dari kematian, ketidakjelasan atau ketidakaktifan. Lalu bangkit, bahasa aslinya itu berbicara tentang berdiri
berdiri dan aktif dalam melakukan hal yang benar. Jadi bangun dari tidur, bangkit dari kematian, dari ketidakjelasan, ketidakaktifan, kita harus aktif menjadi orang Kristen, bukan hanya percaya tok udah. Tapi kita harus aktif, harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tadi kitab Filipi pasal 2. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan kita harus bercahaya seperti bintang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan kita harus berdiri dan melakukan hal-hal yang benar. Nah, lalu yang kedua, bintang bercahaya di tengah kegelapan. Bintang itu tidak dimasukkan untuk menerangi kegelapan. Tapi karena bintang, kegelapan menjadi nampak. Kalau kita mungkin kalau di kota nggak terlalu berasa ya, karena banyak lampu. Mungkin di desa-desa lebih berasa. Kalau keluar dari rumah, melihat ke langit, kalau tidak ada bintang rasanya takut. Ya kan? Akan terjadi hujan kah? Apalagi kalau langitnya semu-semu merah begitu. Anginnya kencang. Waduh, takut. Akan terjadi hujan kah? Akan banjir lagi kah? Kan ada beberapa dari kita yang kebanjiran. Akan banjir lagi kah? Takut. Tapi kalau ada bintang, kita tenang. Tenang. Nah, di sini bintang itu bukan dimaksudkan mengusir kegelapan, sama seperti orang percaya, tidak dimaksudkan untuk mengusir orang-orang yang tidak percaya, tapi setidaknya menjadi standar moral bagi orang-orang yang tidak percaya. 1 Timotius 4 ayat 12. Satu Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, apa yang kamu katakan. Perkataan kalau saya lihat di King James itu ada dua macam, perkataan dan percakapan. Perkataan itu bahasa aslinya logos, firman Allah yang hidup. Jadi kita logos itu bukan hanya sekedar kita katakan saja, tetapi kita hidupi juga. Lalu perkataan itu ada kata yang kedua, percakapan. Saya baca bahasa aslinya cara hidup kita. Jadi perkataan itu, perkataan kita yang keluar sesuai gak dengan cara hidup kita. Jangan kita ngomong firman Allah terus, tapi cara hidup kita tidak sesuai. Perkataan ini juga termasuk perkataan yang baik, yang suci, yang kudus, yang menguatkan, yang positif. Lalu tingkah laku, apa yang kamu perbuat. Kasih, bagaimana kasihmu kepada orang-orang lain. Saya lihat King James-nya ini agape, kasih yang walaupun. Kasih yang walaupun. Kalau kita pergi ke supermarket,
atau kemana lah. Tapi yang jualnya cuek, judes. Nah, apakah kita mau ikut terpengaruh dengan kita lebih judes lagi karena kita pikir kita adalah pembeli, adalah raja, saya kan beli bukannya minta. Apakah kita akan judes juga? Kalau kita judes juga, sama dong kita dengan orang-orang dunia. Justru nilai lebihnya kalau kita tetap bersikap baik, bersikap ramah. Itu menjadi teladan. Lalu kesetiaan. Bagaimana kepercayaanmu kepada Tuhan? Apakah kepercayaan kita kepercayaan yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh apapun juga? Oleh angin-angin pengajaran, bahkan oleh pasangan hidup. Banyak kan orang-orang percaya yang akhirnya luruh juga, meninggalkan imannya karena pasangan hidup orang yang tidak percaya. Jangan sampai kita seperti itu. Lalu kesucian. Bagaimana kamu selalu melakukan hanya apa yang benar. Tiada berdosa, hidup tanpa dosa. Aduh, gak bisa hidup tanpa dosa. Kita kan masih manusia, masih darah dan daging. Memang kita masih manusia, tapi kita bisa hidup tanpa dosa dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Walaupun kadang-kadang masih berdosa juga, tapi dosa yang tidak disengaja. Kita harus jadi teladan di tengah kegelapan, seperti bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Lalu yang ketiga, bintang itu dapat mati atau tidak bercahaya lagi. Saya cari-cari di internet, masa hidup bintang itu bergantung pada masanya beratnya ya. Umumnya bintang yang masif itu utuh, padat, di dalamnya tidak berongga, kuat, kokoh, cepat melakukan fusi hidrogen. Fusi itu penggabungan hidrogen, sehingga semakin pendek umurnya. Kalau kata sederhananya, jika bintang kehabisan bahan bakar, hidrogennya habis, dan menjadi helium, maka bintang akan mendingin dan kekuatan gravitasi bintang menjadi dominan, yang menyebabkan lapisan luar bintang runtuh ke dalam pusat gravitasi, dan bintang akan runtuh dengan sendirinya. Saya baca lagi, bintang yang runtuh dengan sendiri menjadi lubang hitam. Kayaknya kan ada kan katanya lubang hitam di langit, bukan di langit sih, di alam semesta. Ada lubang hitam di alam semesta. Itu karena runtuhnya bintang-bintang. Nah, sama seperti kita, orang-orang percaya dapat mati cahayanya, dapat memudar dan akhirnya mati. Karena apa? Karena berpusat pada diri sendiri. Filipi 2 ayat 14 yang tadi sudah kita baca. Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini kalau bukan berpusat pada diri sendiri, apa namanya? Bersungut-sungut. Itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya gogusmos, yang artinya bukan sekedar mengeluh, tapi menjurus pada suatu tindakan memberontak.
berkaitan dengan respon terhadap situasi yang ada. Ini saya ambil dari Pak Engel waktu KTB kemarin. Berkaitan dengan respon terhadap situasi yang ada, bersungut-sungut. Itu menjurus ke arah tindakan memberontak. Berbantah-bantah, bahasa aslinya dialogismos, yang berarti pertengkaran yang tidak perlu dan disertai dengan niat buruk. Merupakan respon terhadap seseorang. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu berarti berpusat pada diri sendiri, tidak puas dengan apa yang kita alami, tidak puas dengan situasi yang ada, tidak puas dengan sikap dari orang lain terhadap kita, kita mengasihani diri sendiri. Jadinya kita bersungut-sungut, kita marah-marah, berbantah-bantah, karena fokus kepada diri sendiri. Akan redup dan akan mati cahaya kita kalau kita berpusat pada diri sendiri. Roma 6, kalau kita buka Roma 6 ayat 11 dan 12. Roma 6 ayat 11-12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan sampai kita menuruti keinginan dosa yang ada pada kita. Karena kita telah mati bagi dosa. Kita mungkin rasa gak puas dengan situasi yang ada. Mungkin kita tidak merasa puas dengan seseorang. Tapi ingat, kita telah mati bagi dosa. Mengucap syukurlah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, keadaan mungkin sekarang berat. Situasi yang dihadapi susah, menekan kita. Mungkin juga karena situasi yang berat. Jadinya pekerjaan juga jadinya banyak numpuk ke kita. Kita marah mungkin kepada atasan kita. Kok ditumpukinya ke saya lagi, ke saya lagi, ke saya lagi. Justru bersyukurlah. Berarti kita masih dipakai. Berarti kita masih berguna. Jangan kita bersungut-sungut, apalagi sampai berbantah-bantah. Karena kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jadi, supaya cahaya bintang kita tetap dan dapat menuntun orang kepada kebenaran, pertama, kita memantulkan kita bercahaya karena Kristus ada dalam kita. Kedua, kita bercahaya di tengah kegelapan, jadi teladan buat orang-orang lain. Dan ketiga, kita tidak memudah dan akhirnya mati. Kita harus mati kepada diri sendiri dan hidup bagi Allah. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan, dan biarlah apa yang kita terima saat ini menjadi sebuah dorongan untuk kita tetap memiliki sebuah hubungan yang baik dengan sumber
yaitu Tuhan sendiri melalui firman dan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Karena terang yang kita miliki adalah terang yang kita terima dari Kristus, bukan dari diri kita sendiri. Sehingga saudara, kalau kita tidak tetap menjaga terang itu di dalam kita, seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-60 tadi, maka dimungkinkan terang itu akan menjadi pudar. Kalau saudara pernah mendengar ayat firman Tuhan tentang bagaimana kita perlu tetap menjaga ya agar Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Jangan kita mendukakan, jangan juga kita memadamkan roh yang ada di dalam kita menjadi satu sumber kekuatan, sehingga itu menjadi sebuah pengalaman. Saudara, saya menggunakan istilah ketika kita bercahaya, maka itu merupakan sebuah refleksi di mana kita mengalami secara pribadi, lalu kemudian pengalaman itu memancar melalui hidup kita. Artinya firman dan Roh Kudus harus bekerja di dalam kita, baru untuk kemudian itu akan bekerja melalui hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kalau keadaan yang kita hadapi hari-hari ini sepertinya gelap, mungkin inilah saatnya terang Kristus itu bercahaya di sekitar kita. Injil Matius katakan, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, agar Bapamu di sorga melihat kita baca aja deh saudara, daripada saya salah. Di pasal yang ke-5 dikatakan demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya memahaminya bahwa itu adalah sebuah pengalaman di mana Allah bekerja di dalam kita. Lalu kemudian apa yang bekerja di dalam kita itu akan bekerja melalui hidup kita, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik itu karena kita sudah alami terlebih dahulu segala hal yang baik dari Tuhan. Ya, saudara nanti bisa lihat Matius 5 ayat yang ke-16. Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Demikian saudara, mari kita akan merespon firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah pujian, biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidupku, supaya perbuatan Tuhan, karya firman dan Roh Kudus-Nya bekerja di dalam kita dan melalui hidup kita. Puji Tuhan, biar ku melihat kemuliaan-Mu. Mari kita berdiri bersama, kita akan merespon kebenaran firman Tuhan. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidup. Kita ulangi kembali dari awal. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidup. Bukan kuasa
Mungkin timbul pertanyaan dalam hati dan pikiran kita. Begitu berat tuntutan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dalam surat Filipi tadi, agar kita memiliki hidup yang tidak beraib, yang tidak bernoda, dan tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, tetapi menjadi satu kehidupan yang bercahaya seperti bintang-bintang yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita kembali membaca di ayat yang ke-12, jelas dikatakan Allah lah yang mengerjakan, baik itu kemauan dan pekerjaan atau kemampuan itu di dalam kita. Bercahaya itu berbicara tentang bagaimana karyanya nyata dalam hidup kita. Kuasanya bekerja di dalam kita, sehingga pada saatnya itu akan bercahaya, memancar melalui hidup kita. Mundur sedikit mungkin, di tengah kegelapan seperti inilah kita membutuhkan cahaya Kristus itu lebih dari hari-hari sebelumnya. Mari buka hati kita, luaskan firman dan Roh Kudusnya menggarap kehidupan kita, supaya firman dan Roh Kudusnya bekerja di dalam kita. Dan pada gilirannya, ketika cahaya terang Kristus itu bekerja di dalam kita, maka tanpa disadari, cahaya itu, terang itu akan bekerja melalui hidup kita. Mereka akan melihat perbuatan baik yang kita kerjakan, satu kehidupan yang tidak beraib, kehidupan yang tidak bernoda dan tidak bercela, satu kehidupan seperti bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini, sehingga Bapa di sorga dipermuliakan di dalamnya. Haleluya. Ini bukan soal kita, tetapi ini tentang Allah yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Jangan kecil hati, percayalah, kalau firman Allah telah disampaikan, maka itu dimaksudkan demikian, menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Haleluya. Mari dimanapun saudara berada saat ini, luaskan firman dan Roh Kudusnya bekerja dan menjamah kehidupan kita. Biarkan cahayanya menerangi hidup kita. Pada saatnya cahaya itu akan bekerja, bersinar, bercahaya melalui hidup kita. Biar ku melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan di dalam hidup. Katakan kembali, biar ku melihat, biar ku melihat kemuliaan. Ya Tuhan, bekerjalah di dalam kami. Mari baharui hidup kami oleh firman dan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami. Bukan kuat, haleluya,
untuk pesan-Mu yang sudah datang kepada kami pagi ini Tuhan. Sungguh ini merupakan berita yang menyegarkan dan membangkitkan pengharapan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit, berat, dan gelap seperti hari-hari yang sedang kami jalani ini Tuhan, kami melihat sebuah janji yang Tuhan sedang genapi, bahwa terang Kristus itu sudah bercahaya di dalam hidup orang-orang percaya. Sehingga kami tidak perlu merasa takut, gelisah menghadapi kenyataan hidup ini. Karena kami tahu Immanuel, kehadiran Allah dalam hidup kami, menjadi seperti terang yang bercahaya di dalam kami, di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih untuk penghiburan ini. Dan sekaligus juga Tuhan sebuah dorongan bagi kami. Saat terang-Mu bercahaya di dalam kami, maka lambat laun terang itu akan bercahaya melalui hidup kami. Sehingga hidup kami akan bercahaya bagi orang lain yang juga sedang ada di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Ganti keterpurukan kami, Tuhan mengangkat kami, sehingga hidup kami bisa berguna, menjadi seperti bintang-bintang di dunia ini yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia, menuntun orang berjumpa dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, garaplah kehidupan kami oleh firman dan Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan kami diubahkan. Ada terang Kristus di dalam kami, dan melalui perbuatan baik yang kami lakukan, maka Bapa di sorga akan dipermuliakan. Tuhan, tolong setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, baik di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Pakailah keberadaan kami masing-masing Tuhan, untuk menjadi alat yang Tuhan pakai menuntun orang kepada kebenaran. Mungkin di saat seperti inilah Tuhan, kami melihat bagaimana hidup ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah beribadah kepada-Mu. Berkati tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga, bahkan tiap usaha, pekerjaan, perjalanan, dan pelayanan kami di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami kemanapun kami pergi dan berada, sehingga kami tidak perlu takut, karena kami tahu Immanuel itu saja cukup bagi kami. Berdoa untuk hamba-Mu, berkati dia, pakai kehidupannya lebih hari, lebih indah berkenan kepada Tuhan. Juga setiap kami yang sudah melayani pagi ini diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan berjalan. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai kepada kesudahannya. Dan kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara-saudara. Beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman saudara, yaitu yang pertama, bahwa pada hari Rabu kita akan mengadakan KTB jam 7:30 dengan penyelenggaranya dari Pastori. Lalu kemudian hari Jumat kita akan Beachstone 7:30. Kemudian hari Sabtu remaja pemuda jam 5 sore. Lalu kemudian kaum pria dilaksanakan jam 7 malam.
Dan terakhir pada hari Minggu, saudara, itu adalah minggu pertama, kita akan mengadakan kebaktian umum jam 8 tetap secara online dan disertai dengan perjamuan kudus. Tolong Bapak Ibu Saudara menyiapkan keperluan terkait perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur sesuai dengan jumlah anggota yang akan mengikuti kegiatan atau ibadah dengan perjamuan kudus ini di rumah saudara masing-masing. Lalu kemudian jam 10 kebaktian sekolah minggu juga secara online. Demikian saudara disampaikan sebagai pengumuman untuk minggu yang akan berjalan. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.